Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Suamiku Duda Tua Pelit episode 6. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Kamu gak salah dengar, aku minta kamu pinjam uang ke teman kamu 2 juta. Salah, genapin 4 juta atau 5 juta buat pegangan aku di sana, ucap Danu serius. Tapi untuk apa uang sebanyak itu, Mas? Kalau kamu masuk kerja bulan ini, bulan depan kan kamu pasti udah gajian. Lagian di sana nanti kan kamu dikasih jatah tempat tinggal dan juga makan pun ditanggung. Askia mulai merasa ada yang aneh dengan perkataan suaminya. Dia mulai curiga bahwa suaminya pasti punya rencana padanya. Oh iya ya, kenapa aku bilang ke Askia kalau aku dapat jatah tempat tinggal dan makan? Kalau seperti itu, aku harus alasan apa ya? Pikir Danu dalam benaknya. Dia memang tak pernah jerah untuk menyusahkan istrinya. Bukan cuma pelit, tapi juga dia sering membodohi istrinya. Karena dia tahu Askia hanyalah wanita kampung yang sangat mudah dibohongi. Iya, aku memang dapat tempat tinggal dan makan. Tapi aku kan butuh rokok. Dan juga kalau aku bosan makanan di mes itu, aku kan butuh makan di luar, nongkrong sama teman. Sudahlah, pinjamkan saja. Bulan depan Mas ganti. Bulan depan kalau Mas gajian, kamu juga sudah bisa menikmati. Nanti Mas kirim buat kamu juga tiap bulan, ucap Danu lagi, mencoba membujuk istrinya dengan kata-kata manisnya. Apa benar yang dikatakan Mas Danu itu? Tapi bisa-bisanya dia hanya memikirkan dirinya, tanpa memikirkan aku di sini makan apa dan pakai uang dari mana selama sebulan. Pikir Askia semakin merasa aneh. Tapi lagi-lagi dia ingin percaya pada suaminya. Dia selalu berharap bahwa kali ini suaminya berkata benar dan tidak membodohinya lagi. Mas, tapi kamu kan bulan ini masih ada gaji dari perusahaan kemarin. Masa kita harus pinjam uang lagi? Tanya Askia. Kamu ini banyak tanya ya? Kalau aku bilang pinjam ya pinjam. Lagian kan aku berniat mengganti, bukan mengambil. Sekarang telepon teman kamu itu, ucap Danu tegas dan kesal. Askia pun tak mampu berkata apa-apa lagi. Dia juga merasa lelah jika harus terus bertengkar. Permasalahan sejak dulu yang tak pernah ada habisnya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanya pasrah dan berdoa. Semoga suaminya benar-benar berubah. Askia terdiam membisu. Kemudian mengambil handphonenya dan kembali menelpon teman dekatnya, yaitu Nisa. Sahabat yang selalu mau meminjamkan uang padanya tanpa perlu banyak alasan. Dia sudah cukup tahu tentang masalah yang Askia hadapi. Seperti biasa, Nisa tak pernah menolak dan langsung mengirim uang sebesar 5 juta ke rekening Askia. Gimana? Sudah masuk uangnya? Tanya Danu. Iya Mas, ini baru saja notifikasinya muncul, jawab Askia. Kalau begitu
Kamu transfer semua ke rekening Mas sekarang. Buat kamu dan anak-anak 1 juta. 4 juta buat Mas. Nanti Mas kirim lagi buat kamu kalau sudah habis. Bujuk Danu membohongi istrinya. Askia tanpa ragu langsung mengirimkan uang sebesar 4 juta itu ke rekening Danu. Sisanya 1 juta masih tersimpan di rekeningnya. Askia mulai merasa lega, walaupun hanya 1 juta. Tapi dia sudah sangat bersyukur, karena selama ini Danu tidak pernah memberikan uang sebanyak itu padanya. Apalagi Danu berjanji akan menambahnya nanti. Dia tidak pernah tahu bahwa semua itu hanya akal-akalan suaminya saja. Keesokan harinya, Danu mengajak Askia dan kedua anak-anaknya itu untuk jalan-jalan ke mall. Karena esoknya dia akan berangkat keluar kota. Tentu saja, Askia merasa senang karena bisa memiliki quality time bersama keluarga kecilnya, sebelum akhirnya harus menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya nanti. Dia juga akan sangat merindukan suaminya. Tak disangka, sebelum berangkat ke mall, anak kandung Danu yang bernama Caca datang ke rumahnya. Umurnya sekitar 14 tahun. Anak yang dia tinggalkan sejak kecil karena tergoda dengan wanita lain. Namun akhirnya didekatkan lagi belakangan ini oleh keluarganya. Padahal sebelumnya Askia beberapa kali meminta Danu untuk menemui anaknya dan menjalin kembali hubungan baik. Karena walau bagaimanapun, anak tetaplah anak. Askia juga tidak ingin disalahkan dan dituduh sebagai orang yang menjauhkan ayah dari anaknya. Tapi Danu selalu saja menolak. Namun tiba-tiba di belakang Askia, Danu sering berkomunikasi dengan anaknya itu dan juga mantan istrinya. Danu bahkan sering mengirim uang tiap bulan pada mereka, yang jumlahnya jauh lebih besar daripada apa yang Danu berikan pada Askia istrinya. Caca, kamu kok nggak bilang dulu mau kesini? Kami baru aja mau pergi, ucap Askia yang berdiri di depan pintu. Mereka sudah bersiap keluar dari rumah. Aku yang ngajak Caca, biar dia ikut kita juga, ucap Danu. Oh gitu Mas, ya udah nggak apa-apa, balas Askia. Entah kenapa kehadiran Caca anak Danu membuat Askia tiba-tiba merasa kurang nyaman. Dia pernah beberapa kali mencoba dekat dengan Caca, tapi anak Danu itu memang anak yang sedikit menutup diri. Namun Askia tetap menyambut Caca dengan baik dan ramah. Ya sudah, kita berangkat sekarang, taksinya sudah datang tuh, ucap Danu. Pantas saja Mas Danu nggak mau pergi naik motor dan mau pesan taksi online. Padahal kalau cuma kami berempat masih muat aja. Apalagi Rara dan Oki masih kecil. Ternyata ada Caca juga. Tapi sejak kapan mereka mulai dekat lagi? Apa selama ini Mas Danu diam-diam menjalin hubungan lagi dengan anak dan mantan istrinya di belakang aku? Ucap Askia dalam hati.